Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nisha Sania Salsabila, Nabila Nurul Sa'diyah, Nadifa Bajlin, Najma Adia Lutfiyah, Nilma Astuti Andayani, dan saya Reina Siti Robiah akan memaparkan materi tentang hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Materi pertama, pengertian filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo artinya cinta dan sophia artinya kebijakan yang berarti pandai. Maka filsafat berarti keinginan yang mendalam untuk mendapatkan kebijakan atau keinginan yang mendalam untuk menjadi bijak. Sedangkan pengertian filsafat secara terminologi menurut para ahli diantaranya, menurut Socrates, filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. Menurut Aristoteles, filsafat sebagai ilmu tentang asas-asas pertama atau suatu ilmu yang menyelidikkan terhadap sesuatu yang ada sebagai yang ada dan ciri-ciri yang tergolong pada objek itu berdasarkan sifat alaminya sendiri. Dan dalam pengertian lainnya, filsafat adalah sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam tentang ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Materi kedua, kemunculan filsafat Yunani. Para ahli tampaknya sepakat bahwa pemikiran ilmiah yang merupakan titik awal kemunculan filsafat merupakan penemuan Yunani. Namun, pemikiran ilmiah tidak muncul dan berkembang tanpa ada faktor-faktor yang mendahuluinya. Sebelum lahirnya pemikiran ilmiah, manusia menggunakan mitos dalam menjawab segala pertanyaan tentang alam yang mengitarinya. Mitologi menjawab pertanyaan tentang alam semesta ini dengan jawaban dalam bentuk mite yang terlepas sama sekali dari kegiatan rasio. Namun, lama-kelamaan manusia tidak lagi puas dengan jawaban mitologi tersebut dan mencoba mencari jawaban yang rasional dari pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta. Dari usaha mencari jawaban rasional terhadap pertanyaan tentang alam semesta itulah munculnya filsafat. Filsuf Yunani yang paling terkenal diantaranya adalah Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang dilandasi ajaran Islam sebagai suatu pemikiran yang logis dan sistematis. Filsafat Islam juga memaparkan secara luas tentang ontologi dan menunjukkan pandangannya tentang ruang, waktu, materi, serta kehidupan. Filsafat Islam berupaya untuk memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, dan antara agama dengan filsafat. Juga menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu itu tidak bertentangan dengan akal. Nah, filsafat Islam juga pada hakikatnya adalah filsafat kenabian Muhammad SAW atau prophetic philosophy. Maksud dari filsafat kenabian ini adalah bahwa realitas pengetahuan dan nubuat kenabian sebagai suatu landasan ontologis, epistemologis, serta aksiologis bagi konstruksi pemikiran Islam. Filsafat kenabian sendiri bukan dilahirkan oleh filsafat Yunani. Karena apa? Karena kelahirannya berada pada periode filsafat Islam. Adapun para filsuf terkenal dari filsuf Islam yaitu diantaranya ada Al-Kindi, Ibn Sina, Ar-Razi, dan Al-Farabi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Pada kenyataan, filsafat Islam terpengaruh oleh filsafat Yunani. Logikanya, Yunani mempunyai pengaruh yang sangat besar pada alam pikiran Islam pada zaman dinasti Abbasiyah. Para filsuf Muslim mengambil sebagian besar pandangan Aristoteles, akan tetapi mereka hanya mengambil beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh para filsuf Yunani secara garis besar, kemudian dikembangkan sendiri. Secara sederhana, filsafat Islam yang dirangkum menjadi 3 aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Filsafat Islam membahas masalah yang sudah pernah dibahas filsafat Yunani dan lainnya, seperti ketuhanan, alam, dan roh. Namun, penyelesaian filsafat Islam berbeda dengan para filsafat lain. Para filsuf Muslim juga mengembangkan dan menambahkan ke dalamnya hasil-hasil pemikiran mereka sendiri. Kedua, filsafat Islam membahas masalah yang belum pernah dibahas oleh generasi sebelumnya seperti filsafat kenabian. Ketiga,
dalam filsafat Islam terdapat panduan antara agama dan filsafat akidah dan hikmah serta wahyu dan akal. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Pada aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Filsafat Islam berkembang setelah umat Islam memiliki hubungan interaksi dengan Yunani. Orang-orang Islam berkenalan dengan ajaran Aristoteles dalam bentuk yang telah ditafsirkan dan diolah oleh orang-orang Syria. Hal itu berarti masuknya unsur-unsur Neoplatonisme dan sebagian orang Islam sadar tentang Aristoteles serta apa yang mereka anggap sebagai ajaran-ajarannya. Ini menyebabkan sulitnya membedakan antara kedua unsur Helenisme yang paling berpengaruh terhadap filsafat Islam karena memang terkait satu sama lain. Sekalipun begitu, masih dapat dibenarkan melihat adanya pengaruh khas Neoplatonisme dalam dunia pemikiran Islam, seperti yang terdapat dalam berbagai paham tasawuf. Maka, tampak jelas adanya hubungan yang bersifat akomodatif, yakni filsafat Yunani memberi modal dasar penelusuran berpikir yang sejatinya ditopang oleh Al-Quran sejak dulu. Filsafat Yunani hanya sebagai pembuka, sedangkan bahan-bahannya telah ada di dalam Al-Quran. Saya Nabila Nurul Sa'diyah, di sini akan menjelaskan materi mengenai filsuf Yunani dan Islam. Yang pertama adalah filsuf Yunani beserta pemikirannya ada Socrates dan Aristoteles. Nah, menurut Socrates, ia mengajarkan terhadap khalayak ramai, terutama kaum muda, bahwa pengetahuan adalah kebajikan dan kebajikan adalah kebahagiaan. Lalu yang kedua, menurut Aristoteles, menurutnya bahwa sophia atau kearifan merupakan kebajikan intelektual tertinggi, sedangkan filosofia merupakan padanan kata episteme dalam arti suatu kumpulan teratur pengetahuan rasional mengenai suatu objek yang sesuai. Lalu ada filsuf Islam beserta pemikirannya. Yang pertama Al-Kindi. Nah, menurut Al-Kindi, bahwa filsafat itu bertujuan untuk menyikap kebenaran dan bertindak sebagai kebenaran itu sendiri. Al-Kindi membagi filsafat kepada teoritis dan praktis. Pengetahuan dibagi kepada pengetahuan ilahi atau divine science dan manusiawi atau human science. Sedangkan kosmologi membahasakan Tuhan sebagai pencipta dan alam semesta, tidak bersifat kekal atau kodim tetapi memiliki permulaan. Yang kedua, menurut Ar-Razi, Ar-Razi ini menganut filsafat doktrin 5 kekal, yaitu Tuhan, jiwa universal, materi pertama, ruang absolut, dan zaman absolut. Di dalam bukunya ada Al-Tib Al-Ruhani atau buku kedokteran jiwa yang menjelaskan bahwa Ar-Razi memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada akal. Nah, menurutnya, akal merupakan karunia terbesar Tuhan bagi manusia. Kesimpulan dari materi hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani yaitu filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Filsafat dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejarah yang dapat dicapai oleh akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Dalam filsafat Yunani, sebelum lahirnya pemikiran ilmiah, manusia menggunakan mitos dalam menjawab segala pertanyaan tentang alam dan segala yang mengitarinya. Lama-kelamaan, manusia mulai mencari jawaban yang rasional dan pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta. Lalu muncullah filsafat. Pemikiran filsafat hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani sejak abad ke-6 sampai akhir abad ke-4 sebelum Masehi. Masa tersebut dinamakan dengan fase Helenisme. Beberapa filsuf Yunani pada fase itu diantaranya ada Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sedangkan filsafat Islam yaitu pemikiran yang lahir dalam pemikiran dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman, meliputi Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Pendapat lainnya mendefinisikan tentang filsafat Islam sebagai pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari ajaran Islam. Ada beberapa tokoh filsuf di dunia Islam, diantaranya Al-Kindi, Ar-Razi, dan Al-Farabi. Antara filsafat Islam dan filsafat Yunani mempunyai hubungan yang bersifat akomodatif, yakni filsafat Yunani memberi modal dasar penelusuran berpikir yang sejatinya ditopang oleh Al-Quran sejak dulu.
Secara teologis dapat dikatakan bahwa sumber Al-Quran secara ajali telah ada. Filsafat Yunani hanya sebagai pembuka, sedangkan bahan-bahannya telah ada di dalam Al-Quran. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.